Selamat sore semua, Mas Mbak. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita memasuki di pertemuan ke-16 ya, di mata kuliah perilaku organisasi pada tanggal 7 Mei 2021 pada sore hari ini ya. Mas Mbak semua, untuk materi hari ini kita membahas tentang etika organisasi pemerintah, di mana kita nanti akan mengetahui Mas Mbak semua dari pengertian etika, kemudian etika organisasi, serta etika organisasi pemerintah ya. Mas Mbak semua, untuk pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu etes ya. Etes berarti kesediaan jiwa akan kesusilaan, atau secara bebas dapat diartikan kumpulan dari peraturan-peraturan kesusilaan. Dalam pengertian kumpulan dari peraturan-peraturan kesusilaan, sebetulnya tercakup juga adanya kesediaan karena kesusilaan dalam dirinya, minta ditaati pula oleh orang lain ya. Mas Mbak semua, di mana pengertian etika ini pastinya kaitannya dengan kesediaan jiwa ya, atau bisa diartikan juga dari peraturan-peraturan kesusilaan ya. Maka di dalam diri seseorang itu benar-benar diminta ya, kemudian juga ditaati kaitannya dengan etika itu tadi. Kita lihat dari Aristoteles juga memberikan istilah etika yang meliputi dua pengertian, yaitu etika meliputi kesediaan dan kumpulan peraturan, yang mana dalam bahasa Latin dikenal dengan kata mores, yang berarti kesusilaan, tingkat salah satu perbuatan, lahir, tingkah laku ya. Kemudian perkataan mores itu tumbuh dan berkembang menjadi moralitas yang mengandung arti kesediaan jiwa akan kesusilaan. Dengan demikian, maka moralitas mempunyai pengertian yang sama dengan etika atau sebaliknya, di mana kita berbicara tentang etika birokrasi tidak terlepas dari moralitas aparat birokrasi penyelenggara pemerintah itu sendiri. Mas Mbak semua, kita nanti pastinya ketika berbicara dengan etika juga kaitannya dengan moralitas ya. Jadi dari etika kemudian pastinya di mana etika itu nanti berkaitan dengan etika birokrasi, kaitannya juga dari moralitas aparat birokrasi seperti itu ya. Kemudian kita lihat menurut Dr. Andes Haryanto, bahwa etika merupakan instrumen dalam masyarakat untuk menuntun tindakan agar mampu menjalankan fungsi dengan baik dan dapat lebih bermoral. Ini berarti etika merupakan norma dan aturan yang turut mengatur perilaku seseorang dalam bertindak dan memainkan perannya sesuai dengan aturan main yang ada dalam masyarakat agar dapat dikatakan tindakannya bermoral. Inilah Mas Mbak semua, di mana kita melihat pengertian etika menurut Dr. Andes Haryanto, di mana di sini etika pastinya kaitannya dengan instrumen dalam masyarakat yang menuntun ya, menuntun tindakan, perilaku ya, menjalankan fungsi dengan baik, dapat lebih bermoral. Kemudian kita lihat Mas Mbak semua, di mana alasan pentingnya etika dalam birokrasi. Ada beberapa alasan mengapa etika organisasi pemerintah
birokrasi penting diperhatikan dalam pengembangan pemerintahan yang kredibel, efisien, efektif, dan akuntabel. Maka hal ini karena Mas Mbak semua lihat, yang pertama adalah masalah-masalah yang dihadapi aparat pemerintah di masa mendatang akan semakin kompleks. Modernitas masyarakat yang semakin meningkat telah menumbuhkan berbagai tuntutan, kemudian dan keterbukaan dalam pelayanan publik. Masalah-masalah publik yang semakin banyak dan kompleks yang harus diselesaikan oleh birokrasi pemerintah. Dalam memecahkan masalah yang berkembang birokrasi, ini seringkali dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit dan sering berdimensi baik atau buruk yang masing-masing memiliki implikasi yang saling berbenturan satu sama lain. Inilah Mas Mbak semua, kita lihat dari alasan pentingnya etika dalam birokrasi yang dari yang pertama ya, bahwa kita lihat di situ masalah-masalah yang dihadapi aparat pemerintah itu selalu kompleks ya, semakin kompleks semakin pastinya semakin kompleks, semakin di sini Anda lihat bahwa kaitannya dengan keterbukaan, pelayanan publik itu juga perlu, ini merupakan alasan pentingnya etika dalam birokrasi seperti itu. Kita lihat yang kedua. Kedua, ini adalah keberhasilan pembangunan yang telah meningkatkan dinamika dan kecepatan perubahan dalam lingkungan birokrasi. Dinamika yang terjadi dalam lingkungan tentunya menuntut kemampuan birokrasi untuk melakukan adjustment agar tetap tanggap terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Kemampuan untuk bisa melakukan adjustment itu menuntut discretionary power yang besar ya. Mas Mbak semua, inilah kita lihat yang kedua ya. Kemudian kita lihat Mas Mbak semua, bahwa walaupun pengembangan etika birokrasi itu sangat penting bagi pengembangan birokrasi, namun belum banyak usaha yang dilakukan untuk mengembangkannya. Etika ini bisa jadi salah satu sumber tuntunan bagi para profesional dalam pelaksanaan pekerjaan mereka. Pengembangan etika birokrasi ini tentunya menjadi satu tantangan bagi praktisi administrasi publik dan semua pihak yang menginginkan perbaikan kualitas birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia. Kemudian Mas Mbak semua, nah kita akan melihat dari mana etika birokrasi itu dibentuk ya. Terbentuknya etika birokrasi pastinya tidak terlepas dari kondisi yang ada di dalam masyarakat yang bersangkutan. Sesuai dengan aturan, norma, kebiasaan, atau budaya di tengah-tengah masyarakat dalam suatu komunitas tertentu, nilai-nilai yang ada dan berkembang di dalam masyarakat mewarnai sikap dan perilaku yang nantinya dipandang etis atau tidak etis dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah yang merupakan bagian dari fungsi aparat birokrasi itu sendiri. Mas Mbak semua, di mana kita lihat bahwa terbentuknya etika birokrasi ini pastinya tidak terlepas dari kondisi yang ada di dalam masyarakat yang bersangkutan ya. Pastinya tadi ya ada kaitannya Mas Mbak semua bahwa di dalam etika birokrasi itu bisa terbentuk ya karena kita melihat dari masyarakat, kondisi masyarakat yang bersangkutan. Nah pastinya sesuai dengan kaitannya aturan, norma, kebiasaan dan budaya yang berada di tengah-tengah masyarakat dalam suatu komunitas tersebut ya.
Kemudian di negara kita yang masih kental budaya paternalistik atau tunduk dan taat kepada bapak atau pemimpin pemerintah yang juga merupakan pemimpin birokrasi. Sehingga sangat sulit bagi masyarakat untuk menegur para aparat birokrasi bahwa yang dilakukannya itu tidak etis atau tidak bermoral. Mereka lebih banyak diam dan malah melihat ya bahwa perilaku dalam jajaran aparat birokrasi. Kemudian dalam kondisi Mas Mbak semua, kita bisa melihat kondisi yang tadi yang saya sampaikan, maka kita melihat inisiatif penetapan etika bagi aparat birokrasi atau penyelenggara pemerintah itu hampir sepenuhnya berada di tangan pemerintah, di mana pemerintah atau organisasi yang disebut birokrasi merasa paling berkuasa dan merasa dialah yang mempunyai kewenangan untuk menentukan sesuatu itu etis atau tidak bagi dirinya menurut versi atau pandangannya sendiri, tanpa memedulikan apa yang aturan main di dalam masyarakat. Kemudian kita lihat Mas Mbak semua, tindakan-tindakan yang hendaknya dihindari oleh seorang pejabat pemerintah yang juga merupakan aparat birokrasi. Yang pertama itu adalah ikut serta dalam transaksi bisnis pribadi atau perusahaan swasta untuk keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan jabatan kedinasan. 2. Menerima segala sesuatu hadiah dari pihak swasta pada saat ia melaksanakan transaksi untuk kepentingan dinas. 3. Membicarakan masa depan, peluang kerja di luar instansi pada saat itu berada dalam tugas-tugas sebagai pejabat pemerintah. 4. Membocorkan informasi komersial atau ekonomis yang bersifat rahasia kepada pihak-pihak yang tidak berhak. Ya. 5. Terlalu erat berurusan dengan orang-orang di luar instansi pemerintah yang dalam menjalankan bisnis pokoknya tergantung dari izin pemerintah. Mas Mbak semua, kita lihat dari peraturan kepegawaian sebagai bagian dari penerapan etika birokrasi. Adapun aturan-aturan pokok yang melekat pada seorang pegawai negeri atau aparat birokrasi yang sangat dijadikan acuan kode etiknya dapat dilihat sebagai berikut. Pertama, aturan mengenai pembinaan pegawai negeri sipil. Untuk menjamin terselenggaranya tugas-tugas umum, pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka usaha mewujudkan masyarakat adil dan makmur, baik material maupun spiritual, di mana diperlukan adanya pegawai negeri sebagai unsur aparatur negara yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bersih, berwibawa, bermutu tinggi, dan sadar akan tugas serta tanggung jawabnya. Ya, Mas Mbak semua, ini yang pertama. Aturan mengenai pembinaan pegawai negeri sipil kaitannya dengan peraturan kepegawaian sebagai bagian dari penerapan etika birokrasi. Kemudian yang kedua adalah aturan mengenai kedudukan pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara,
dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, mengatur masyarakat atau regulasi, dan memberdayakan masyarakat. Kesetiaan dan ketaatan penuh tersebut mengandung pengertian bahwa pegawai negeri berada sepenuhnya di bawah aturan yang telah ditentukan. 3. Penghargaan pegawai negeri sipil. Kepada pegawai negeri sipil dapat diberikan penghargaan apabila telah menunjukkan kesetiaan dan prestasi kerja dan memiliki etika kerja yang baik, dianggap berjasa bagi negara dan masyarakat. Perlu diberikan penghargaan kepada pegawai negeri yang bersangkutan berupa tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa yang secara otomatis, kenaikan gajinya sesuai pangkat, dengan harapan agar menjadi contoh kepada yang lain dalam melaksanakan tugas. Mas Mbak semua, untuk penghargaan pegawai negeri sipil kaitannya dengan abdi negara, kemarin Anda pastinya melihat kemarin itu bahwa Angkatan Laut 402 kemarin mengalami terjadinya kecelakaan seperti itu pastinya di sini di mana kaitannya dengan karena tanda jasanya bahwa totalitasnya mengabdi kepada negara. Pastinya di sini kenaikan pangkat yang sangat-sangat istimewa Mas Mbak semua, di mana pangkat yang istimewa itu secara otomatis kenaikan gajinya juga sesuai dengan pangkatnya. Mas Mbak semua sudah mengetahui pastinya kemarin ada musibah seperti itu pastinya Mas Mbak semua itu kita bisa melihat dari penghargaannya bahwa abdi negara itu mendapatkan penghargaan kaitannya tanda jasa, kemudian kenaikan pangkat yang sangat istimewa seperti itu. Kemudian yang keempat adalah keanggotaan pegawai negeri dalam partai politik. Untuk menjaga netralitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar lebih beretika dan bermoral, supaya terhindar dari kepentingan partai politik, maka sebaiknya pegawai negeri yang bersangkutan memundurkan diri demi menjaga moralitas yang merupakan etika aparat birokrasi. Mas Mbak semua, bila keanggotaan pegawai negeri dalam partai politik jadi Mas Mbak semua di sini Anda mengetahui ketika pegawai negeri harus benar-benar dia itu fokus sebagai abdi negara, abdi masyarakat ketika dia sudah masuk di dalam partai politik, maka harus memilih salah satu seperti itu memundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil seperti itu. 5. Peraturan disiplin pegawai negeri sipil. Ketentuan tentang disiplin pegawai negeri sipil itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 Dalam peraturan pemerintah tersebut antara lain diatur hal-hal sebagai berikut: kewajiban, larangan, sanksi tata cara pemerintah tata cara pemeriksaan, tata cara pengajuan keberatan terhadap hukuman disiplin yang semuanya dapat menjadi acuan dalam beretika bagi seorang aparat birokrasi atau pegawai negeri. Peraturan disiplin pegawai negeri yang menjadi kewajiban dan harus ditaati
sesuai pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1980, antara lain mengatur tentang yang pertama adalah kesetiaan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. 2. Mengangkat dan mentaati sumpah janji pegawai negeri sipil dan sumpah janji jabatan berdasarkan peraturan yang berlaku serta siap menerima sanksinya. 3. Menyimpan rahasia negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, bersemangat untuk kepentingan negara. Segera melaporkan kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan material. 6. Mentaati ketentuan jam kerja. 7. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. 8. Bersikap adil dan bijaksana terhadap bawahan. 9. Menjadi atau memberikan contoh teladan terhadap bawahannya. 10. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk meningkatkan karirnya. 11. Berpakaian rapi dan sopan, serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama pegawai, dan atasannya. Kita lihat dari jenis sanksi atau hukuman, Mas Mbak semua. Hukuman disiplin ringan antara lain, yang pertama adalah teguran lisan. 2 adalah teguran tertulis. 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis. Jenis hukuman disiplin sedang antara lain, Mas Mbak semua, penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 tahun. Penundaan gaji sebesar 1 kali gaji berkala untuk paling lama 1 tahun. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun. Kemudian kita lihat dari jenis hukuman disiplin berat. Terdiri dari yang pertama adalah penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah paling lama 1 tahun. 2. Pembebasan dari jabatan. 3. Pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri selaku pegawai negeri sipil. 4. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil. Itulah Mas Mbak semua yang sudah saya sampaikan materi hari ini kaitannya dengan etika tadi Mas Mbak semua sudah kita membahasnya etika pemerintah seperti itu ya. Mas Mbak semua, untuk pertanyaan yang pertama, Anda jelaskan pengertian etika menurut para ahli. Anda sebutkan saja 2 para ahli. 2. Jelaskan jenis sanksi bagi aparat pemerintah yang melanggar aturan ya. Mas Mbak semua, inilah pertanyaan yang nanti Anda jawab. Kemudian perlu saya ingatkan sekali lagi untuk Anda login di Siakat untuk pertemuan ke-16 pada sore hari ini ya, pada tanggal 7 Mei 2021. Mas Mbak semua, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.